Yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Masyarakat Abdi Nusa Palembang, Bapak Nur Muhammad SPD MKes. Yang kami hormati Bapak, Ibu dosen dan tenaga kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Masyarakat Abdi Nusa Palembang. Yang kami hormati para tamu undangan, serta para wisudawan wisudawati yang kami banggakan. Sebelum kita memulai acara kuliah pakar pada hari ini, ada baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni sambutan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Masyarakat Abdi Nusa Palembang sekaligus pembukaan acara kuliah pakar. Yang terhormat Bapak Nur Muhammad SPD MKes dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dea Hairunisa UKM. Yang saya hormati seluruh struktural dosen dan teknik yang saya banggakan di Udawan Wisudawati yang pada ini telah hadir untuk mengikuti acara kuliah pakar yang akan disampaikan oleh Ibu Dian Nurita. Marilah kita intinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita bertempat di halaman kampus kita Nusa dalam keadaan sehat walafiat. Diiring salam, salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta pengikutnya dan keluarga hingga zaman. Ibu Dia Hairunisa, selamat datang di perguruan tinggi Puskesmas Abdi Nusa. Kami mempunyai 2 prodi, Bu. S1 Kesehatan Masyarakat dan kemudian D3 Analisis Kesehatan. Jumlah pada hari ini 67 orang yang akan diwisuda dan diuji pada ini. Kami mengharapkan pengalaman Ibu mengenai KRS yang ada di rumah sakit umumnya, ya khususnya yang ada di rumah sakit Siti Fatimah, untuk membagikan ilmu-ilmu yang sebentar lagi anak-anak kami akan selesai untuk mengabdi masyarakat ke masyarakat. Dengan ini salam dari Ketua Yayasan, mungkin agak terlambat hadir dengan ada keperluan, mudah-mudahan nanti akan ada. Acara selanjutnya yaitu presentasi materi yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Dea Hairunisa SKM dengan judul Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit, dan didampingi oleh moderator yang terhormat Ibu Lisneni Dewi SE MKes. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Puskesmas Abdi Nusa beserta jajarannya. Yang terhormat narasumber kita Ibu Dea Hairunisa dari instansi Rumah Sakit Siti Fatimah. Yang saya cintai dan saya banggakan, mahasiswa-mahasiswi Puskesmas Abdi Nusa, khususnya para calon wisudawan dan wisudawati yang hari ini berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan yang dimana kita dapat berkumpul bersama untuk mengikuti yudisium ke-24 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Kuliah Pakar. Salawat dan salam kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan. Kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Izinkan saya akan pantun sedikit. Mentari terbit belumlah tinggi, jalan sendiri menunggu pagi. Izinkan saya Lisneni Dewi untuk memandu acara kita pagi ini.
mendapat daun si anak dara, di bawah sarang burung tempua. Marilah dengarkan paparan kita yang akan disampaikan Ibu Dea Hairunisa. Baik Bapak Ibu sekalian, kuliah pakar kita pagi ini dengan tema keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang kepada narasumber, kepada Ibu Dea Hairunisa. Untuk mempersingkat waktu, saya akan sedikit membacakan biodata dari beliau. Hairunisa SKM, pendidikan 2010 sampai 2013, SMA Plus Negeri 17 Palembang, jurusan IPA. 2013 sampai 2018, Universitas Sriwijaya, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Beliau memiliki pengalaman di PT Dexa Medica, di mana praktek raja lapangan bagian HSE 2027 ya Bu ya. Yang 2017, ini 2027. Jadi saya juga bingung 2027 belum ya Bu ya. Oke, pengalamannya di bidang pengawasan K3 pada pabrik dan gudang, pemeriksaan limbah hasil buangan pabrik, pembuatan laporan hasil uji limbah IPAL. Dan sampai ini beliau bekerja di Dinas RUSED Siti Fatimah instalasi K3 RS, di mana melakukan pengawasan K3 pada pelayanan dan penunjang di rumah sakit, melakukan sosialisasi terkait kesehatan kerja pada pegawai rumah sakit, melakukan pembuatan laporan tahunan terkait mutu, KAK dan PAK di rumah sakit. Ahli K3 RS, sertifikat ISO dan sertifikat OSAS. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ibu Dea Hairunisa untuk memaparkan materi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Stikes Abdi Nusa karena telah memberikan saya kesempatan untuk mengisi kuliah pakar pada hari ini. Tadi sudah dikenalin ya sama Ibu Moderator. Sekarang kita langsung mulai aja ke materi. Oke. Di sini saya akan membawakan materi mengenai K3RS. K3RS, Dea Hairunisa. Bisa dilihat tanggal lahirnya saya tahun 95, jadi mungkin kita nggak terlalu beda jauh kali ya umurnya. Saya dulu bersekolah di SMA Negeri 17 Palembang, terus lanjut ke Unsri. Terus pengalaman kerja saya ada di HSE di PT Dexa Medica, dan sekarang saya sebagai administrator kesehatan di instalasi K3 RSUD Siti Fatimah. Sertifikasi, nah ini untuk adik-adik yang mau melanjutkan sebagai K3, mau baik di rumah sakit atau di perusahaan, itu penting untuk mengambil sertifikasi ahli K3 umum. Nanti kita bisa sharing-sharing untuk sertifikasi ahli K3 umumnya. Terus ada juga sertifikasi ahli K3 RS, itu kalau yang spesialisasinya di bidang K3 RS. Nanti untuk pelatihan itu banyak spesialisasi dari K3. Nanti ada K3 listrik, K3 bangunan, confined space dan sebagainya. Terus ISO untuk manajemen mutu rumah sakit. Oke. Sekarang kita bahas dulu apa itu K3. Pasti adik-adik yang kuliah jurusan K3 juga pasti udah tahu. K3 secara menyeluruh itu yaitu suatu upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat dengan menekan atau mengurangi risiko penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja. Unsurnya itu yang pasti ada dua, keselamatan dan kesehatan. Di sini kenapa kita sebut keselamatan dulu baru kesehatan? Karena kita harus menjaga keselamatannya terlebih dahulu, baru kita bisa menjaga kesehatan pasien atau pegawai tersebut gitu. Jadi harus diselamatkan dulu. Tuhan ini ya, selamat, sehat, aman dan nyaman, terhindar dari kecelakaan akibat kerja, penyakit akibat kerja, gangguan kriminal dan kondisi yang tidak nyaman. Di sini kalau K3 itu terkhususnya karena ini K3 rumah sakit, kita itu yang dilindungin itu bukan pekerjanya aja, tapi kita juga melakukan rekayasa di lingkungan kerja.
Dan juga karena kita bidang pelayanan, jadi kita itu melindungi juga pasien. Ini harapan pekerja dalam bekerja. Kita masuk bekerja dalam keadaan sehat, tidak ada kekurangan satu apapun, tidak terjangkit penyakit apapun. Masuk kerja misalnya seperti saya di RSUD Siti Fatimah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja. Contohnya pekerja itu sendiri, pekerjaannya, lingkungan kerjanya gitu. Jadi masing-masing 3 faktor ini mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit atau di perusahaan gitu. Oleh di bawah ini yang saya bilang unit-unit yang bekerja sama dengan K3, itu ada K3 itu sendiri, ada PPI itu penyebaran infeksi dan mutu keselamatan pasien. Jadi kalau K3 itu memang fokusnya di pekerja, tapi karena kita juga fokus di gedung rumah sakitnya, maka kita juga harus bekerja sama untuk keselamatan pasien, karena yang melindungi keselamatan pasien atau yang concernnya keselamatan pasien itu mutu keselamatan pasien, bukan semata-mata K3 melepaskan tanggung jawab, tapi kan pasien itu ada spesifikasi khusus. Misalnya ada pasien yang mudah terjatuh, ada pasien yang sakit ini itu nggak bisa kena itu. Sedangkan K3 kan itu. Nah nanti di tengah-tengah ini apabila terjadi sesuatu, baru K3 yang bekerja. Misalnya apa? Dia kecelakaan kerja atau terkena penyakit akibat kerja. Nah di situ K3 berperan. Nah ini manfaatnya secara umum. Bagi rumah sakit, karena kita K3RS, itu meningkatkan mutu dan pelayanan, mempertahankan kelangsungan operasional, dan meningkatkan citra rumah sakit. Terus ini yang bagi karyawan, seperti yang kita selalu pelajarin di K3, itu melindungi SDM dari PAK dan KAK. Untuk pasien dan pengunjung, memberi mutu pelayanan yang baik, dan memberikan kepuasan kepada pasien dan pengunjung. Proses sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, mengendalikan risiko-risiko yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan para pekerja, pasien, dan pengunjung, serta lingkungan rumah sakit. Jadi ini yang kita lindungi, pekerja, pasien, pengunjung, dan lingkungannya. Lingkungannya itu termasuk gedung, sarana, dan prasarana rumah sakit. Nah, pasti semuanya udah pernah ya belajar atau tahu tentang hierarki pengendalian K3. Sini aku kasih contoh aja, satu eliminasi. Misal kalau di rumah sakit itu yang paling tinggi risikonya ada di IGD, di laundry, di CSSD, itu tinggi karena mereka ada yang menggunakan bahan kimia, ada yang kena panas gitu. Aku kasih contoh di laundry RSUD. Rumah sakit itu pasti ada bagian binatu atau laundry. Di situ kan kalau risikonya itu risiko terkena heat stress, panas, karena ada mesin cuci yang besar, ada setrika yang besar, itu kan menghasilkan panas. Eliminasi, misal contoh untuk setrika. Eliminasi itu kan untuk menghilangkan sumber hazard ya. Bisa nggak setrika dihilangin? Kalau setrika dihilangin, pasti semuanya nggak berjalan dong, linen nggak akan keluar dengan rapi. Jadi eliminasi kita nggak bisa. Oke, kita turun lanjut lagi ke substitusi. Bisa nggak mesin setrika itu diganti ke yang tidak terlalu panas gitu ya, atau lebih kecil? Karena di rumah sakit itu linennya banyak, ada jas dokter, ada scrub suit, ada gaun, ada duk segala macam untuk operasi. Jadi kalau diganti yang kecil, makan kos lagi lebih banyak waktu yang dibuang. Jadi tetap aja pegawainya tetap kepanasan, mau dikasih AC, udah exhaust, ruangan tertutup. Kalau nggak bisa juga kita turun lagi ke administrasi. Administrasi itu pegawainya kita change dengan cara shift, ganti shift. Tapi dengan catatan pekerjanya cukup untuk dilakukan shift gitu. Kalau misalnya memang nggak bisa juga, baru pakai APD. Nah, ada beberapa yang nggak bisa pakai APD, contohnya yaitu laundry panas tadi. Kalau pakai APD, misalnya APD itu kan ada sarung tangan, sepatu safety, gown gitu. Kalau kita makin banyakin mereka pakai APD, makin panas dong. Jadi kita stopnya di administrasi gitu. Karena
Untuk laundry itu tidak ada APD. Beda lagi kalau sama di IGD. Kalau IGD kan kita ada handscoon segala macam bisa, atau di CSSD kita ada gaun gitu-gitu. Nah ini mungkin semuanya udah tahu ya, KAK sama PAK. KAK itu kecelakaan akibat kerja, sama PAK itu penyakit akibat kerja. Dua-duanya itu ada cost yang ditimbulkan untuk pegawai masing-masing. Ini kecelakaan kerja yang sering terjadi di rumah sakit. Paling banyak terjadi itu tertusuk jarum bekas pasien. Tuh. Ini biasanya perawat atau cleaning service. Terus ada cedera punggung dan muskuloskeletal, ada kecelakaan lalu lintas saat pergi dan pulang, terkena tumpahan cairan B3, tersengat aliran listrik dan kebakaran. Kebakaran itu termasuk kecelakaan ya, karena itu hal yang tidak disengaja. Beda kalau kita sengaja bakar, itu namanya niat yang tidak baik. Nih. Kalau tertusuk jarum, nah semua ini kita kalau di rumah sakit atau di perusahaan manapun itu ditanggung. Kalau kita di rumah sakit, pemerintah biasanya BPJS TK. Itu harus dan wajib kerja ada BPJS TK. Jadi semua ini nanti kalau ada laporan untuk BPJS TK itu masuknya ke K3. Makanya K3 itu harus tahu apa syarat-syarat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang bisa diklaim ke BPJS TK. Tuh, contohnya kalau misalnya kecelakaan lalu lintas, pergi atau pulang itu masuk ke ranah K3 karena dia itu mau kalau pergi atau pulang itu namanya kecelakaan kerja akibat kecelakaan hubungan kerja, berhubungan bukan di kantor tapi tetap masuk di ranah K3. Misalnya ada kejadian perawat dia pulang shift malam pagi kan pulangnya capek kelelahan, tiba-tiba dia bawa motor ngeblank, kecelakaan lah dia di jalan, itu bisa melapor ke K3 rumah sakit itu. Tapi K3 harus wawancara lagi ke yang kecelakaan. Syarat-syaratnya ini salah satunya itu dia harus melewati jalan yang biasa dia lewati itu. Kalau misalnya dia mampir dulu, misalnya dari RSUD dia mau pulang, misalnya rumahnya di Kenten, nah dia mampir dulu nih misalnya mampir ke PTC dulu, itu nggak bisa. Itu nggak bisa diklaim sama BPJS TK. K3 juga investigasinya nggak jalan. Karena itu persyaratan di BPJS TK-nya bahwa kalau kita hubungan kerja harus jalan yang selalu dilalui oleh pekerja satu. Nah ini penyakit akibat kerjanya yang sering terjadi di rumah sakit. Ada gangguan penglihatan, hepatitis B dan A yang paling banyak, airborne disease, low back pain, dermatitis kontak, sama masalah kesehatan akibat suhu panas. Nah ini yang tadi kata aku di laundry. Minimal kalau kita terpapar panas itu heat stress, pusing, migrain, nah itu lama. Atau gangguan penglihatan. Nah kemarin saya kasih kasus aja di RSUD itu pernah ada kejadian tiba-tiba satu ruangan itu sakit mata. Dia mengeluhkan sakit mata lelah, dibawa ke dokter spesialis mata di rumah sakit RSUD di Poli. Pemeriksaan dokter, ini mata kamu sudah terlalu lelah, kata dia gitu. Tapi nurse-nurse yang lain itu nggak ada yang sakit, cuman yang di dalam ruangan itu aja. Setelah diinvestigasi lebih lanjut, ternyata ditemukan bahwa cahaya di ruangan itu satu arah. Gitu. Jadi misalnya mejanya di bawah, cuma lampunya itu nggak nyebar. Harusnya kan kalau ruangan yang tidak ada ventilasi atau tidak ada pencahayaan lebih itu minimal 2 titik itu. Dan juga pengeletakan meja itu juga diatur, nggak boleh langsung di bawah sumber cahaya. Makanya itu kena mata lelah mereka. Ada yang sampai matanya merah, nggak bisa masuk kantor kemarin. Jadi K3 untuk mengurangi risiko lelah matanya, akhirnya oleh K3 bekerjasama dengan IPSRS itu unit prasarana ditambah lampu lagi gitu. Jadi 2 titik lampunya, minimal tidak terlalu terang di satu titik, pencahayaan menyebar dan bisa ditaruh meja lagi di situ. Jadi sekarang alhamdulillah untuk bagian itu juga sudah tidak ada lagi keluhan yang. Nah, karena kita udah urusin keselamatan, sekarang kesehatan kerjanya. Ini tujuannya aja untuk meningkatkan derajat kesehatan, pencegahan terhadap gangguan kerja, dan penempatan serta pemeliharaan pekerjaan dalam suatu lingkungan kerja. Kayak di perkantoran, duduk berapa jam duduk di depan
komputer gitu, itu harus melakukan peragangan minimal 50 menit sekali, tegak, goyang-goyang badan biar nggak sakit low back pain tadi bilang. Terus preventifnya pemberian vaksin hepatitis B kepada karyawan rumah sakit. Kalau untuk di RSUD, alhamdulillah semua perawatnya udah kita vaksin. Dan beberapa juga, nah untuk vaksin ini kita juga menentukan resiko tertinggi. Misal di IGD udah kita suntik. Dan selain untuk pelayanan pasien, kita kan ada CSSD sama laundry. Nah CSSD itu kan dia mensterilisasi alat-alat kesehatan, itu juga berisiko terjangkit hepatitis B, ada penularan. Makanya untuk CSSD juga udah kita suntik hepatitis B, dan juga, tujuannya untuk semua karyawan. Tapi karena vaksin kita terbatas, jadi kita balik lagi untuk manajemen risiko tadi. Kita tentukan risiko yang paling tinggi siapa, itu yang kita suntik duluan. Tapi tujuannya semoga semuanya udah bisa disuntik gitu. Terus untuk preventif dalam proses perencanaan, ini ada pelaksanaan MCU berkala, sama untuk extra fooding itu biasanya dikasih ke pegawai-pegawai shift. Nantinya yang lulusan analis kesehatan akan berada di laboratorium, mungkin belum tahu apa sih dampaknya, apa risiko yang akan terjadi. Baik Bu, karena mengingat waktu tinggal 15 menit lagi, kami akan buka sesi tanya jawab, yang dimana mungkin 2 pertanyaan saja ya Bu ya, kita batasi karena mengingat waktu tinggal 15 menit. Oke, kami persilakan kepada calon wisudawan dan wisudawati yang ingin bertanya ataupun mahasiswa di semester 7. Kebetulan ini ada pakarnya ya, Ibu Dea ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Satria. Saya ingin bertanya kepada Bu Dea, bagaimana penanganan jika terjadinya perawat tertusuk jarum bekas pasien? Sudah, itu aja. Nama saya Nelly Agustin dari semester 7. Saya mau bertanya keselamatan dan keamanan dalam produksi. Bagaimana rumah sakit mengelola akses ke area-area terbatas atau berisiko tinggi, seperti ruang operasi, ruang radiologi, dan area penyimpanan bahan kimia. Maksudnya tuh kontrol akses yang diperlukan untuk mencegah orang yang tidak berkepentingan masuk ke area berbahaya atau yang memerlukan peralatan khusus. Terima kasih. Kepada pertanyaan yang akan dijawab oleh Ibu Dea. Yang pertama adalah dari Satria yang katanya pegawai dari rumah sakit Siti Fatimah. Pertanyaannya adalah bagaimana penanganan jika perawat terjadi misalnya tertusuk jarum. Silakan Bu. Baiklah, terima kasih Satria atas pertanyaannya. Memang Satria ini dia banyak kerja sama perawat karena dia di bagian CSSD. Jadi dia ngurus-ngurus alat-alat kesehatan yang mau disterilisasi. Dia juga kebetulan kemarin ngambil penelitian di RSUD, saya sebagai PIC-nya. Untuk penanganan tertusuk jarum memang kebanyakan kita di perawat yang terkena tertusuk jarum. Jadi untuk alurnya itu pada saat dia terkena tertusuk jarum pasien itu langsung melapor ke K3 dan PPI, pengendalian infeksi penyakit tadi. Nah dari PPI nanti dia sama K3 kolaborasi, K3 investigasi sumbernya jarum itu dari mana, bisa nggak kita tracking. Misalnya karena SOP untuk jarum suntik bekas itu kita harus masuk ke safety box yang warna kuning. Jadi setiap perawat itu mau nyuntik atau dia pakai jarum suntik itu harus kemana-mana bawa safety box. Jadi jarum suntik itu ada tutup. Nah itu tidak harus ditutup karena sudah ada regulasi terbaru bahwa kalau kita masukin ke safety box itu sudah tidak tembus lagi jarumnya meskipun setajam apa. Nah ini yang resikonya itu biasanya perawat latah menutup jarum suntik bekas tadi gitu. Jadi ada risiko dia tertusuk gitu. Harusnya itu nutupnya itu misalnya ini jarum suntik ya, ada tutupnya, nyender aja ke dinding atau ini ditutup gini. Jadi tangan satu, nggak tangan dua. Nah biasanya ini ada yang lalai
kalau habis nyuntik itu nggak bawa safety box, jadi bekasnya itu ditaruh di bengkok gitu, ditaruh aja, nanti pada saat buangnya tertusuk atau yang tadi pas nutup. Nah kalau udah tertusuk, lapor ke K3 atau PPI, nanti diinvestigasi, bisa nggak K3 investigasi, tahu nggak ini bekas pasien apa? Apakah dia bekas pasien yang misalnya bukan penyakit menular kayak diabetes, itu aman. Tapi kalau misalnya ternyata diinvestigasi, oh ternyata ini bekas pasien hepatitis B, nah itu resikonya tinggi. Akhirnya oleh K3 diarahkan untuk pemeriksaan lab darah lengkap, hepatitis dan HIV. Karena yang biasanya tertular dari tusuk jarum bekas itu HIV sama hepatitis B. Nanti diperiksa secara menyeluruh dengan PPI. Nanti hasilnya kalau udah dapat hasil misalnya hepatitisnya reaktif atau non reaktif, itu dikasih vaksin hepatitis B. Tapi beda. Ada vaksin hepatitis B khusus untuk yang non reaktif, itu untuk mencegah. Kalau dia reaktif nanti vaksinnya beda lagi, namanya vaksin HBIG. Nah itu dosisnya ada 3 dosis kalau yang vaksin rekombinan yang untuk non reaktif. Kalau untuk yang HBIG itu 1 dosis tapi dosisnya tinggi. Nah itu balik lagi ke PPI untuk penyuntikan vaksin. Kita sebagai K3 itu berinvestigasi, mengarahkan ke lab dan menyediakan vaksin. Itu aja. Untuk suntik menyuntiknya itu urusan PPI karena itu udah ranah nakes. Karena K3 itu sebenarnya bukan masuk nakes, dia itu masuk teknis, tapi dia bekerja di bidang kesehatan. Gimana, Satria? Ada yang kurang jelas? Oke, terima kasih. Mungkin kembali lagi ke perawatnya harus mengikuti apa tadi, SOP ya, jangan lupa. Jadi jangan teledor karena itu adalah sangat berbahaya sekali. Oke, baik Bu, kita kembali pertanyaan yang kedua adalah dari Nelly Agustin, yang dimana mungkin kalau saya rekap adalah bagaimana kontrol ya rumah sakit sendiri untuk mengakses, mencegah supaya orang tidak masuk ke tempat-tempat yang dibatasi atau area-area yang berbahaya. Agustin, untuk pertanyaannya, kalau di rumah sakit itu mungkin ruang-ruang terbatas seperti penyimpanan obat, narkotika gitu-gitu ya, atau seperti radiologi dan itu. Biasanya memang dari pintu utama, lobi utama kita memang ada HST yang menjaga dan ketat, sangat ketat untuk masuk rumah sakit, khususnya RSUD itu ditanya, ini mau kemana Bu? Kalau mungkin memang ada ya orang yang bisa berbohong gitu, tapi nah nanti di misalnya kayak di radiologi itu melewati juga namanya bukan station ya, tempat untuk pegawai. Nah itu juga dijaga sama HST juga, ditanya lagi mau kemana, peruntukannya untuk apa. Dan juga kalau gudang, kita gudang farmasi yang ada narkotikanya itu tersembunyi dan akses masuknya itu pakai barcode untuk narkotika ya. Kalau radiologi itu memang kita belum ada. Kalau dari K3 memang menyarankan untuk adanya kartu akses khusus gitu. Dan juga karena kita nggak sembarang masuk ke sana, itu kan ada APD. Jadi nanti dilihat, kalau kalian masuk tanpa APD apapun pasti curiga dong. Kalian mau ngapain ke dalam gitu. Seperti yang saya bilang tadi, yang MRI itu tadi kan itu ruang terbatas ya. Nggak semua orang bisa masuk. Operatornya pun itu nggak bisa masuk ke MRI. Mesin di bagian keamanan itu HST dan akses masuk biasanya gitu. Atau juga bisa jadi ya sih sebenarnya lebih ke pengamanan ruangannya aja gitu untuk APD. Jadi orang tahu, karena baik lagi ada SOP untuk menjalankan sesuatu, untuk masuk ke ruangan sesuatu itu kita harus ada SOP. Biasanya kalau misalnya orangnya nggak tahu SOP, curiga penanganannya gimana, nggak mau ngapain ke sini gitu. Harusnya ditanya-tanya. Kalau dari ketiganya ada kartu akses gitu biasanya. SOP ya Bu ya. Jadi biasanya tidak hanya di rumah sakit, baik di perusahaan industri juga pasti sudah ada tanda ya, dia label bahwa ini dilarang masuk. Nah mungkin kalau misalnya ada si pekerja atau pasien masuk itu mungkin sudah nakal ya pihak tersebut ya, ada oknum-oknum tertentu gitu. Oke, mengingat waktu kita tinggal 5 menit lagi, baiklah kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dea Hairunisia yang sudah memaparkan materi kita pada pagi hari ini.
Kesimpulan yang bisa saya simpulkan adalah bahwa K3 itu adalah suatu upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, di mana kita untuk mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit kerja. Tadi Ibu Dia sampaikan bahwa kenapa harus selamat dulu, tidak sehat dulu. Karena harus selamat adalah K3 itu dia harus memikirkan pekerja-pekerja itu karena banyak resiko-resiko yang terjadi di perusahaan industri ataupun di rumah sakit ya Bu ya. Dan juga harapan pekerja dalam bekerja adalah pada saat masuk bekerja dalam keadaan sehat, pekerja itu sendiri harus memiliki pelatihan ya, paling tidak ada pelatihan mengenai K3 dan juga harus mengikuti metode kerja atau SOP, serta dia juga harus mengikuti lingkungan kerja. Dan selesai bekerja tentunya pekerja itu dalam keadaan sehat pulang ke rumah dalam bisa berkumpul bersama kepada keluarga. Baik Bu, bantu buah nanas, buah ceri dicampur gula enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Harun Isneri Dewi pamit undur diri. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada narasumber kita Ibu Dea Hairunisa SKM dan moderator Ibu Lisneri Dewi SEMKes yang sudah mengisi acara hari ini. Selanjutnya, penyerahan sertifikat narasumber dan moderator oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Masyarakat Abdi Nusa Palembang kepada Bapak Nur Muhammad SPD MKes, narasumber Ibu Dea Hairunisa SKM dan moderator Ibu Lisneri Dewi SEMKes dipersilahkan mengambil tempat. Hadirin sekalian, selesai sudah acara foto bersama. Acara terakhir yaitu penutupan. Sebelum saya menutup acara pada hari ini, izinkan saya menyampaikan pantun terakhir. Naik kereta ke stasiun Duri, traveling ke Jogja pergi sendiri. Sampailah kita di penghujung acara hari ini. Saatnya MC cantik mohon undur diri. Saya selaku MC mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke-24 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Masyarakat Abdi Nusa, hari Sabtu 2 November 2024 segera dimulai. Prosesi memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri.
Masyarakat Abdi Nusa. Kita mengenang pahlawan nasional dan pahlawan pendidikan, mengheningkan kita dimulai. Selesai. Ayat suci Al-Quran oleh Saudari Risma Ulfatul Karimah dan Sari Tilawah dan Saudari Indri Ramadhani. Kepada Saudari dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Apabila kamu mengatakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Yang terhormat Bapak Dr. Andus Al-Rifai dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Esa, marilah kita bersama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Tuhan kami. Pada hari ini kami mengadakan acara Yudisium Mahasiswa kami. Untuk itu mohon petunjuk dan berkah-Mu agar ilmu mereka dapat menjadi bekal untuk kehidupan mereka yang lebih baik, sejahtera dan berkah dengan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tempatkanlah lulusan-lulusan kami yang di Yudisium pada hari ini pada tempat pekerjaan yang terbaik yang Engkau redai ya Allah, agar dapat memberi kehidupan yang lebih baik untuk mereka semua. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mohon berkahi dosen-dosen yang mengajar mereka ya Allah, dan juga tenaga pendidikan yang telah mencurahkan kerjanya kepada mereka untuk mendapatkan ilmu di kampus yang terbaik ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mohon berkahi dan beri petunjuk sekolah dan yayasan kami ini ya Allah, agar lebih banyak mahasiswa-mahasiswinya
agar lebih bisa bersaing menjadi universitas yang maju ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan sidang Senat Terbuka Yudisium ke-24 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Masyarakat Abdi Nusa tahun akademik 2023-2024. Sidang Senat Terbuka Yudisium Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Masyarakat Abdi Nusa hari Sabtu tanggal 2 November 2024 dinyatakan dibuka. Pelantikan Sarjana Baru Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Masyarakat Abdi Nusa. Seluruh peserta yudisium dimohon berdiri. Yang terhormat Bapak Nur Muhammad SPG MPes, dipersilakan mengambil tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 2 November 2024, berdasarkan surat keputusan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Masyarakat Abdi Nusa tentang penetapan yudisium mahasiswa tahun akademik 2023-2024. Program studi di 3 analisis kesehatan dengan nomor 388-2-Stikesmas-AN-11-2024. Program studi S1 Kesehatan Masyarakat dengan nomor 389-302-A-AN-11-2024. Saya, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Masyarakat Abdi Nusa, melantik saudara-saudari resmi menyandang gelar kesehatan masyarakat dan ahli ahli kesehatan. Semoga dengan kesehatan yang amanah. Peserta yudisium dipersilakan duduk kembali. Pembacaan surat keputusan yudisium dan pengalungan gordon Prodi S1 Kesehatan Masyarakat oleh Ketua Prodi S1 Kesehatan Masyarakat yang terhormat Ibu Rima Septiani SKM MKes Hinu yang akan diwakilkan oleh Wakil Ketua 3 kepada yang terhormat Ibu Tri Oktaviana Sibuan SKM MKes, dan dilanjutkan pembacaan surat keputusan yudisium dan pengalungan gordon Prodi D3 Analis Kesehatan kepada Ketua Prodi D3 Analis Kesehatan yang terhormat Ibu Dr. Anda Wasina MSI, dipersilakan. Tinggi Ilmu Kesehatan Masyarakat Abdi Nusa nomor 389-02-A-Stikesmas Abdi Nusa AN-11-2024 tentang penetapan yudisium mahasiswa Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Masyarakat Abdi Nusa Palembang tahun akademik 2023-2024. Ketua Sekolah Ilmu Kesehatan Masyarakat Abdi Nusa menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Masyarakat Abdi Nusa tentang penetapan yudisium mahasiswa Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Masyarakat Abdi Nusa tahun akademik 2023-2024.
Menetapkan mahasiswa program studi S1 Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Masyarakat Abdi Nusa sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan tahun akademik 2023-2024. Mahasiswa yang ditetapkan yudisium dari program studi S1 Kesehatan Masyarakat berhak menyandang gelar sarjana kesehatan masyarakat. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari dapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Daftar nama peserta yudisium program studi S1 Kesehatan Masyarakat kelas reguler Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Masyarakat Abdi Nusa tahun akademik 2023-2024. Denada Agustin NIM 2001001 predikat dengan pujian. Desti Purnamasari NIM 2001002 predikat sangat memuaskan. Haslam Fikri NIM 2001003 predikat dengan pujian. Ida Marlina NIM 2001004 predikat dengan pujian. Ilma Lestari NIM 2001006 predikat dengan pujian. Putri Cahaya Dewi NIM 2001009 predikat dengan pujian. Rahmat Talina NIM 2001010 predikat dengan pujian. Satria Anugrah Tidar 2001011 predikat dengan pujian. Siti Fadila NIM 2001012 predikat dengan pujian. Yuni Seria Hanti NIM 2001013 predikat dengan pujian. Berikut saya akan membacakan daftar peserta kelulusan program studi S1 Kesehatan Masyarakat kelas konversi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Masyarakat tahun akademik 2023-2024. Afrida Afrianti NIM 2101002P predikat dengan pujian. Dwi Lestari NIM 2101006P predikat dengan pujian. Elwasam 2101008 predikat dengan pujian. Reni Efriani NIM 2101018 predikat dengan pujian. Susilawati NIM 2101021 predikat dengan pujian. Uswatun Syuhada NIM 2101023P predikat dengan pujian. Wahyu Febrianto NIM 2101023P
predikat dengan pujian. Yulvia NIM 2101024, predikat dengan pujian. Ahil Aulak NIM 2201001, predikat dengan pujian. Delima Sari NIM 2201006, predikat dengan pujian. Dewi Susilawati NIM 2201008, predikat dengan pujian. Eko Aprianto NIM 2201010, predikat sangat memuaskan. Ellen Elianti NIM 2201011, predikat sangat memuaskan. Erik Asrila NIM 2201012, predikat dengan pujian. Haryadi Bungsu NIM 2201016, predikat dengan pujian. Hendra NIM 2201017, predikat sangat memuaskan. Iwan Juliadi Pulungan NIM 2201018, predikat sangat memuaskan. Kiki Mayasari NIM 2201019, predikat sangat memuaskan. Monica Lauren NIM 2201021, predikat dengan pujian. Muhammad Yamin NIM 2201021P, predikat dengan pujian. Padma Ditratari Dwi Rahmadayanti NIM 2201025, predikat sangat memuaskan. R. Panter Angga Fismar Barpuningrat NIM 2201027, predikat sangat memuaskan. Revi Nawalis NIM 2201030, predikat dengan pujian. Sri Adawia NIM 22034, predikat sangat memuaskan. Sunarto NIM 2201035, predikat sangat memuaskan. Yulina Wulandari NIM 2201037, predikat dengan pujian. Ditetapkan di Palembang pada tanggal 2 November 2004, Ketua Sekolah
Kesehatan Masyarakat Abdi Nusa, Ketua Nur Muhammad SPD MKes. Dan kalian berhak mendapatkan sertifikat uji kompetensi. Uji kompetensi tahun ini dilakukan dalam dua bentuk. Yang pertama itu adalah bentuk computer based test. Computer based test ini dilaksanakan oleh Kemendikbud. Kemudian yang kedua, Objective Structure Critical Examination atau OSCE. Jadi peserta yang di yudisium pada hari ini akan mendapatkan dua sertifikat uji kompetensi. Uji kompetensi CBT dan uji kompetensi OSCE. Ya, sekali lagi kami ucapkan selamat. Surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Masyarakat Abdi Nusa nomor 388-0-Stikesmas-11-2024 tentang penetapan yudisium mahasiswa program studi D3 Analis Kesehatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Masyarakat Abdi Nusa tahun akademik 2023-2024. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Masyarakat Abdi Nusa menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Masyarakat Abdi Nusa tentang penetapan yudisium mahasiswa program studi D3 Analis Kesehatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Masyarakat Abdi Nusa tahun akademik 2023-2024. Ke-1. Menetapkan mahasiswa program studi D3 Analis Kesehatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Masyarakat sebagai tercantum dalam lampiran keputusan tahun akademik 2023-2024. Kedua, mahasiswa yang ditetapkan yudisium pada program studi D3 Analis Kesehatan berhak menyandang gelar Ahli Madya Analis Kesehatan atau AMD-AK. Ketiga, keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palembang 2 November 2024, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Masyarakat Abdi Nusa, Ketua Nur Muhammad SPD MKes. Daftar nama peserta yudisium program studi D3 Analis Kesehatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdi Nusa tahun akademik 2023-2024. 1. Agung Purnama Putra, NIM 2002001, predikat dengan pujian. 2. Dede Cesar Azura, NIM 2101010, predikat dengan pujian. 3. Fatimah Tuzahro, NIM 2102001, predikat dengan pujian. 4. Belia Akcindri, NIM 2102003, predikat dengan pujian. 5. Dwi Itsari Mareta Putri, NIM 2102004, predikat dengan pujian. 6. Inti Kurnia, NIM 2102005, predikat dengan pujian. 7. Muhammad Haris, NIM 2102007, predikat dengan pujian. 8. Nur Aini, NIM 2102008, predikat dengan pujian.
9. Nadia Mulia, NIM 2102009, predikat dengan pujian. 10. Puspa Jen Widiawati, NIM 2102010, predikat dengan pujian. 11. Rahmawati, NIM 2102011, predikat dengan pujian. 12. Ranti Ulin Rahma, NIM 2102012, predikat dengan pujian. 13. Sylvia Damayanti, NIM 2102013, predikat dengan pujian. 14. Siti Syamila, NIM 2102014, predikat dengan pujian. 15. Sapna Robiatul Adelia, 2102015, predikat dengan pujian. 16. Yurika Kirana, NIM 2102016, predikat dengan pujian. 17. Jeffrey, NIM 2102017, predikat sangat memuaskan. 18. Mesa Fitriani, NIM 2102018, predikat dengan pujian. 19. Puja Puspita Wardana, NIM 2102019, predikat dengan pujian. 20. Suci Maulia, NIM 2102020, predikat dengan pujian. 21. Tia Ardila Maharani, NIM 2102021, predikat dengan pujian. 22. Yeni Novianti, NIM 2102022, predikat dengan pujian. 23. Diska Ayu Lestari, NIM 2102023, predikat dengan pujian. 24. Bella Kurnia, NIM 2102025, predikat dengan pujian. 25. Ranti Puspa Dewi Putri, NIM 2102026, predikat dengan pujian. 27. Zahra Nur Farika, NIM 2102028, predikat dengan pujian. 28. Putri Elsa Hairani, NIM 2102032, predikat dengan pujian. 29. Azahra Tri Ramadhani, NIM 2102033, predikat dengan pujian. 30. Eva Sulistia, 2102036, predikat dengan pujian. 31. Redo Hasib, NIM 2102037, predikat dengan pujian.
Terima kasih. Pembacaan ikrar alumni kepada Saudara Erik Azrila SKM dipersilakan. Ikrar alumni. Kami alumni Stikesmas Abdi Nusa. Satu. Warga negara Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila. Wajib berbakti. Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepada rakyat Indonesia. Setia dan taat. Kepada nusa dan bangsa. Mengutamakan kepentingan negara. Dan tanah air. Di atas kepentingan daerah. Aliran dan golongan. Pendukung dan pembela. Ideologi negara Pancasila. Pengemban amanat. Penderitaan rakyat. Dan bertanggung jawab. Atas terwujudnya. Keadilan dan kemakmuran. Bangsa Indonesia. Material dan spiritual. Wajib menuntut. Dan mengembangkan. Ilmu pengetahuan. Untuk kemajuan kebudayaan. Bangsa negara. Dan seluruh umat manusia. Atas dasar pri kemanusiaan. 4. Wajib memelihara. Hubungan kekeluargaan. Dan menjunjung. Nama baik alma mater. Sambutan Ketua Yayasan Pendidikan Arya Satya Palembang kepada yang terhormat Bapak SS Ilyas dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka Yudisium Stikesmas Abdi Nusa Palembang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para tamu undangan yang sempat hadir dari Stikesdona, Pak Fran, yang saya hormati dari Akademi Maritim Binabari Palembang. Kalau dulu Prabowo kata sambutan itu biasanya tegak kalau disambutin. Kebetulan ada Pak Dodi hadir juga di sini. Dari SMK Teknologi Nasional, Gunur Tati, terima kasih sudah datang. Para tamu undangan yang mungkin ada di belakang yang tidak saya dapat sebut satu-satu. Ketua Stikes Abdi Nusa Palembang, Wakil Ketua K2, Wakil 3, dan seluruh yang sempat hadir di sini. Dosen Stikesmas Abdi Nusa Palembang yang cantik-cantik hadir semua. Pak Husni yang ganteng. Mana Pak Husni? Dan para staf, Bapak Herman dan teman-teman yang berbahagia dan saya cintai, saudara-saudari yang hari ini di Yudisium
tepat tanggal 2 November 2024. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Saudara-saudara yang berbahagia, dalam setiap yudisium saya kadang mengambil kata-kata dari para ketua sekolah tinggi, tapi saya dapat intisarinya bahwa yudisium ini bukanlah akhir dari suatu perjuangan dalam proses belajar mengajar. Bapak Ibu, saya melihat bahwa orang yang berhasil dalam karirnya adalah orang-orang yang selalu melanjutkan pendidikannya. Nanti anak-anak yang dari D3, ahli media, analis kesehatan, D3. Artinya, kalaupun nanti ikut tes PNS ya, ada tes PNS kan? Sudah lewat, tes PNS sudah lewat. Tahun depan artinya, anak-anak tahun depan. Oke. Tahun depan anak-anak tes PNS, kalau tidak lulus, lanjutkan ke jenjang berikutnya. Mungkin tidak berhasil tesnya dari D3, mungkin tesnya nanti berhasil dari S1. Kemudian perbaiki kompetensinya. Tadi saya dengar dari Ibu Kaprodinya, Ibu War, bahwa anak-anak sudah lulus UKOM. Orang kalau sudah lulus UKOM itu artinya sudah kompeten. Artinya siap ditempatkan di daerah mana saja sesuai dengan ilmu yang didapat. Kemarin sudah lulus semua, saya tahu perjuangan dari D3 itu luar biasa, saya mengikuti dari setiap laporan-laporan dari Kaprodi. Akhirnya dinyatakan lulus semua. Saya mungkin orang yang paling berbahagia pada saat anak-anak kita dinyatakan lulus UKOM. Kemudian habis UKOM, anak-anak masih diwajibkan lagi untuk ikut OSCE. Saya pun dari awal sering menerima laporan-laporan bahwa ada OSCE. Dan anak-anak pun dinyatakan lulus semua OSCE. Luar biasa, ikutan. Dari perjuangan-perjuangan itu, dari proses 3 tahun sebelumnya dan perjuangan ada asesmen, baik itu UKOM maupun OSCE, ternyata anak-anak kita itu sudah siap untuk berjuang di lapangan, sudah siap untuk dikembalikan ke masyarakat. Makanya hari ini di yudisium Anda sudah mempunyai gelar ahli media. Itu suatu kebanggaan bagi anak-anak semua dan kebanggaan bagi kami yang selama 3 tahun di dosen-dosen untuk mendidik luar biasa. Ternyata Anda berhasil menjadi seorang sarjana. Pun demikian untuk program kesehatan masyarakat. Karena saya lihat yang reguler ada, kemudian yang reguler satu lagi kayak konversi, mungkin ada yang luar biasa. Dan saudara-saudara sudah menjadi seorang sarjana, artinya sudah ada yang bekerja, kemudian ada yang belum bekerja. Yang belum bekerja, manfaatkan kesempatan untuk dapat bekerja di kemudian hari. Saya sampaikan yang pertama pada Ketua Stikes Abdi Nusa Palembang, Pak Nur dan beserta jajarannya, Anda sudah menyelenggarakan kegiatan yudisium, kemudian nanti disusul hari Senin sudah acara wisuda. Saya ucapkan terima kasih dan ucapan selamat yang setinggi. Yang sudah bekerja selama 3 tahun untuk mendidik anak-anak yang hari ini 3 dan 4 tahun sehingga mereka menjadi sarjana dan berhasil. Saya ucapkan terima kasih beserta jajarannya. Kemudian hari ini tidak lepas dari keberhasilan acara hari ini, tidak lepas dari panitia. Nah, siapa ketua panitia hari ini? Nah, coba berdiri, tepuk tangan semua. Acara hari Senin dapat tambah meriah dan berhasil. Saya setiap acara
yudisium dan wisuda kalau diberi kesempatan untuk berbicara. Saya selalu mengungkapkan bahwa kita punya mimpi masing-masing, mimpi besar masing-masing. Bapak Ibu punya mimpi, anak-anak punya mimpi. Setelah selesai apa mimpi kita, dan kita ucapkan mimpi kita, insya Allah menjadi berhasil. Tapi mimpi saya dalam waktu dekat bahwa kita menjadi universitas ya. Mimpi besar saya, kalau nggak saya ucapkan saya nggak lega bahwa saya punya harapan ke depan kita betul menjadi universitas, dan mohon doanya dari saudara-saudara semuanya. Mudah-mudahan apa rencana, apa mimpi kita ke depan menjadi berhasil. Stikesmas Abdi Nusa Palembang, kita sedang membangun 2 lantai lagi. Itu pun kita mohon doanya. Kita akan melengkapi semua fasilitas-fasilitas yang ada sesuai dengan komitmen kita dan harapan dari anak-anak yang belajar di tempat kita. Doanya sangat kami butuhkan, supportnya kami butuhkan. Kemudian anak-anak yang hari ini, saya manggil anak-anak sudah cocok lagi ya, karena sudah ada yang umurnya ada ini ya, saudara-saudari ya, saudara-saudari yang hari ini di yudisium dan di wisuda besok hari Senin. Jangan lupa bahwa setelah yudisium dan wisuda, jangan lupakan alma maternya, jangan lupakan kami di sini, jangan lupakan para dosen di sini, jangan lupakan para staf di sini. Selalu ingat, jadi kalau ada dari kilometer 5, nanti mau ke kilometer 12, usahakan mampir. Ada yang dari daerah, kalau mau ke Palembang, usahakan mampir. Mungkin ada banyak yang perlu di sharing kita sama-sama demi kemajuan Stikesmas Abdi Nusa Palembang. Kemudian kan kita punya ikatan alumni ya, sudah dibuat ikatan alumni. Mohon aktif di ikatan alumni. Mudah-mudahan banyak usulan atau apapun lah namanya yang sehingga Stikesmas Abdi Nusa Palembang bisa semakin maju dan jaya. Saya gini, bahwa yudisium itu, saya sempat bertanya-tanya tuh sama kawan-kawan dosen. Pak, kalau yudisium itu yang ditunggu anak-anak itu cuma siraman Pak, bukan pidato Bapak katanya. Ada yang begitu ya. Dulu awal Stikesmas Abdi Nusa sempat pindah di sini, tahun pertama itu tidak ada siraman. Saya diprotes tuh, saya di demo tuh. Baik sama dosen-dosennya demo, mahasiswa yang mau yudisium demo, akhirnya saya nyerah. Karena ternyata proses yudisium tenaga kesehatan itu kayaknya disiram. Kita punya Akademi Maritim Bina Bahari Palembang. Tahu bah, Bina Bahari itu artinya kelautan gitu ya, hubungannya sama air. Tidak pernah ada disiram gitu kan. Nah ini sedikit hubungannya sama obat-obatan ini disiram ini. Jadi ada lagi yang mau pakai apa tuh damkar, pemadam kebakaran. Nanti heboh nak. Makanya saya secara pribadi kemarin tidak kurang setuju itu. Ya sudah nanti disiram saja pakai air kembang. Air kembang ya namanya, disiram saja. Nanti Pak Nur paling banyak nyiram gitu ya. Kalau kata orang Palembang itu hari ini kesempatan untuk ladas-ladas. Sudah ya, Palembang itu ladas. Tidak usahlah pakai gelang wirna. Nanti disiram kena mata, jadi repot kita. Ada apa-apa, Pak Nur lagi yang repot ya. Jadi cukuplah nanti disiram. Saya lihat itu dari kemarin sudah ada airnya. Ada yang kemarin dari ya, ada dari Pali, ya. Ada airnya juga katanya ada yang dari Jawa. Itu saya tidak tahu itu apa benar apa enggak gitu ya. Saya nyiram dikit gitu,
dayung gitu, saya siram, Pak pakai ember, jadi nyiram pakai ember. Ternyata mungkin mindset yang yudisium, semakin banyak air yang disiram, semakin banyak rezeki yang didapat gitu ya. Itu ya. Jadi dari situ saya tidak mau lagi pakai dayung tuh kalau nyiram saudara-saudara yang mau di yudisium itu, langsung pakai ember gitu. Jadi macam-macam persepsi kita tentang kebahagiaan. Ada orang bahagia dengan uang 100.000, ada orang yang bahagia dengan uang 1 juta, ada orang bahagia dengan diucapkan selamat saja, ada. Jadi kita tidak bisa subjektif nilai bagaimana cara orang untuk berbahagia. Jadi maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Berikutnya sambutan wakil peserta yudisium kepada Saudari Rizka Ayu Lestari, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ketua Yayasan Arya Satya Palembang Bapak SS Ilyas, yang terhormat kepada Ketua Stikesmas Abdi Nusa Bapak Nur Muhammad SPD Mkes, yang terhormat kepada Waka 1 Ibu Nur Apni Sulastina SPD Mkes, yang terhormat kepada Waka 2 Ibu Mariana Esos MSI, yang terhormat kepada Waka 3 Ibu Tri Oktaviana Hasibuan Eskep Mkes, yang terhormat kepada Kaprodi Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Ibu Rima Septiani SKM Mkes Himu, yang terhormat kepada Kaprodi D3 Analis Kesehatan Ibu Dr. Randa Warsina MSI, yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen tenaga pendidik Stikesmas Abdi Nusa, dan yang saya banggakan para rekan-rekan peserta yudisium dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Sebelum saya mulai, izinkan saya berpantun untuk dibantu cakepnya ya. Untuk apa membuat sumur? Di atas pegunungan yang tinggi. Dengan mengucap rasa syukur, kita berkumpul di acara yudisium ini. Yang pertama dan utama di hari yang cerah dan membahagiakan ini, mari kita haturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya dalam semua proses kehidupan kita, termasuk dalam proses menuntut ilmu hingga saat ini. Semoga kedepannya kehidupan kita semua selalu dalam limpahan berkah dan senantiasa menjadi hamba yang pandai bersyukur. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Izinkan saya, Rizka Lestari, mewakili rekan-rekan sekalian, mengucapkan terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang telah kami dapatkan selama menjadi mahasiswa. Semoga apa yang telah Ibu Bapak berikan kepada kami selama ini menjadi amal yang baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Stikesmas Abdi Nusa, jika terdapat kehilafan, kesalahan, serta kekurangan, tentulah tak jarang kami membuat jengkel hati Bapak Ibu sekalian. Maka pada kesempatan ini, izinkanlah kami memohon maaf yang setulus-tulusnya atas segala kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Baik selama kami menimba ilmu ataupun hingga detik-detik terakhir kami sebagai mahasiswa dan mahasiswi yang menjadi pilar-pilar untuk membangun fondasi kesuksesan kami, memberikan pengarahan dan memberikan keberanian untuk terus maju. Terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua, ibu, bapak yang tanpa henti mendoakan kami di setiap sujudnya dan di setiap tetes keringat yang mereka curahkan. Saya secara pribadi dan mewakili rekan-rekan sekalian untuk memohon doa restu agar dapat menerapkan ilmu yang telah kami dapatkan selama masa kuliah, agar bermanfaat untuk kami dan lingkungan sekitar. Semoga
hari ini menjadi awal dari perjalanan yang penuh prestasi dan keberhasilan. Sebelum saya akhiri, izinkan saya sekali lagi mengucapkan selamat kepada kita semua atas pencapaian yang luar biasa ini. Teruslah berjuang, teruslah bermimpi, dan teruslah menjadi versi terbaik dari diri kita. Sebagai penutup, izinkan saya berpantun. Kalung indah dari perunggu, pipi cantik merah merona, lama sudah kita menunggu, akhirnya kita jadi sarjana. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang Senat terbuka Yudisium ke-24 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Masyarakat Abdi Nusa tahun akademik 2023-2024. Saya lihat dari atas banyak yang sudah kecapean itu untuk menunggu air siraman. Marilah kita Alhamdulillahirabbil alamin. Sidang Senat terbuka Yudisium Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Masyarakat Abdi Nusa. Hari Sabtu, tanggal 2 November 2024, dinyatakan ditutup. Mandek dia ke situ. Satu-satu, jangan berebut, dapat semua ini. Boleh diambil, Bapak. Siapa ibu? Siapa yang nggak ada? Mari. 2, 3. Terima kasih Pak Ida. Terima kasih kepada Pak Ilyas. Sepatu, alma mater yang dibuka.
Apa lagi itu? Hah? Adek kamu, Bunda siram. Kamu berdua. Oke, dendam ini. Ini. Nah, ini. Masih kering. Ini masih kering. Masih kering bu. Ayo, cowok-cowok ini. Dada lihat kamera. Dada lihat kamera. Dada lihat kamera. Dada lihat kamera. Ya memang basah. Ketika kesepian menyerang diriku, gak enak pada rasa gak menentu. Just be happy. Ingatlah